Shalom Bapak Ibu, saat ini 1 Korintus 15 ayat 50. Roh Kudus menyadarkan bahwa saya masih kedagingan sekali, walau urapan saya sangat tinggi. Atau sebaliknya, karena urapan yang tinggi, diam-diam saya menjadi tinggi hati. Melalui anak angkat saya, dia mengajar agar saya mau mendengar otoritas sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk membongkar semua pikiran, keinginan, dan semua sifat kedagingan saya. Ia yang memimpin saya berdoa. Roh Kudus, saya memberi otoritas 100% kepadamu untuk membongkar semua pikiran daging, keinginan daging, dan semua sifat daging saya. Semua agar saya bisa mendengar suara Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saya berdoa seperti itu pada sore hari, pada tengah malam. Saya terbangun karena sakit perut yang dahsyat, mual dan pusing. Saya lari ke toilet untuk mengeluarkan semua isi perut, dan setelah lega saya tidur kembali. Setelah itu, selama 4 hari saya terus-menerus sakit kepala, tak mampu membaca Alkitab, menulis sesuatu, bahkan berdoa pun tak bisa. Ketika saya bertanya kepada Steffi, dia bilang itu karena doa saya. Maka dia sekarang sedang membersihkan segala pikiran-pikiran daging, keinginan dan tabiat daging. Saya bertanya, bagaimana engkau tahu hal ini? Dia jawab, saya sudah dikejain juga oleh Roh Kudus seperti itu. Rupanya diam-diam dia juga diproses oleh Roh Kudus. Setelah 4 hari pusing kepala itu mulai terangkat, dan siang hari itu saya bebas dan aneh sekali. Kepala saya begitu kosong sampai saya merasa sangat bodoh. Tak ingin apa-apapun. Saya hanya berkata, Tuhan, berbicaralah sekarang kepada saya. Saya mulai mendengar suara Tuhan berbicara di dalam hati saya terus-menerus tanpa henti. Agus, aku adalah Tuhanmu. Aku hendak memberitahu engkau bagaimana dahulu Abraham pertama kali mendengar suaraku. Dia setiap malam memandangi bintang-bintang, bulan, dan segala benda di langit, sambil bertanya-tanya, siapakah yang membuat itu semua? Karena dia selalu melakukan itu setiap malam, akhirnya aku datang dan berbicara kepadanya. Akulah yang telah membuatnya. Abraham terkejut ketika suara itu jelas berbunyi audible di telinganya, lalu mencari berkeliling dari mana sumber suara itu. Dia bertanya, siapa yang berbicara? Dan aku berbicara sekali lagi kepadanya, akulah Allah yang maha besar, El Shaddai. Segera Abraham berlutut dan menjadi percaya, dan sejak itu aku sering memberi perintah dan petunjuk-petunjuk kepadanya. Dengan iman, Abraham selalu
mengikuti perintahku setiap saat. Suara itu mengalir di dalam hati saya dengan sangat jelas. Saya yakin suara Tuhan Yesus sudah berada di bertahun-tahun di dalam hati saya. Tetapi belum pernah dia berbicara dengan suara sangat jelas seperti itu. Jadi, penyebab kesulitan seseorang mendengar suara Tuhan adalah karena otak dan hatinya dipenuhi dengan semua yang dari dunia ini. Sangat ramai dan berisik sehingga suara Tuhan Yesus Kristus tak bisa terdengar dengan jelas. Bila semua hiruk-pikuk dunia itu dikosongkan, dia menjadi jelas suaranya, dan hanya Roh Kudus yang dapat menolong Anda mengosongkan keramaian itu. Bila Anda berserah sungguh-sungguh dan melerahkan diri, dikendalikan oleh Dia, bukan oleh diri Anda sendiri. Hiduplah dalam penyerahan total seperti itu, maka Anda akan mudah dipimpin olehnya. Setelah saya menjelaskan mengenai firman Tuhan yang tadi saya sebutkan, jelas bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang mau mendengar suara Tuhan harus membuang kedagingan dan keduniawian dan kemanusiawian. Kenapa? Karena tiga hal tadi, mengenai kedagingan dan keduniawian dan kemanusiawian, itu tiga hal itu tempat pijatnya iblis dan pasukannya. Jadi kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan, murni suara Tuhan, itu kita harus menghapus tiga: kedagingan, keduniawian, dan kemanusiawian. Saya dulu waktu saya mau melepaskan tiga unsur itu, saya ada suara, "Kamu mau jadi apa?" Lantas ada suara satu lagi dari kanan yang suara lembut, "Ya, kamu seperti aku." Saya bertanya, "Aku itu siapa?" Ternyata aku itu Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Ya, dia bilang suara aku. Ya, setelah saya jelas ini, tentu saya pegang suara Tuhan Yesus dan Allah Bapa surgawi. Itu mahal luar biasa. Dan setelah saya melepaskan unsur keduniawian, kedagingan, dan kemanusiawian, jadi suara-suara Tuhan Yesus Kristus dan suara Allah Bapa terdengar jelas. Setiap saat saya mengalaminya. Ini bukti yang saya alami sendiri. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mau seperti itu, bisa, dan hidupnya tenang, jadi kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Itu saya udah alami, dan sampai detik ini juga saya alami suara Tuhan itu jelas sekali terdengar setiap saat, setiap detik. Benar, jelas. Kita mau apa? Ya, kita mau pergi kemana? Kita selain kita juga minta izin atau minta Tuhan Yesus gimana, ya, kalau kita lupa doa, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus, ya, kamu harus lakukan apa dan harus bagaimana. Benar-benar baik sekali. Kita kalau mau lebih intim lagi pada Tuhan Yesus, kita harus melepaskan tiga unsur tadi, ya, kedagingan, keduniawian, dan kemanusiawian. Oke, terima kasih. Shalom.